rasa mungkin tidak bisa. Tapi kalau mau ikut-ikut latihan mungkin saya angkatan-angkatan atas boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kami dapat menyapa teman-teman pemerhati Fakultas Hukum Universitas Madalan dalam program kesayangan kita yaitu OTT, obrolan tipis-tipis. Dan tidak lupa juga kami segenap keluarga keluarga besar Lab Fakultas Hukum Universitas Madalan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman sekalian, pagi ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kakak cantik yaitu salah satu mahasiswa Universitas Madalan Fakultas Hukum sekaligus ketua dari komunitas Legal Dance. Benar nggak Mbak? Iya. Oke, kita sapa dulu Mbaknya. Silakan Mbak. Halo, nama aku Ratu Belva Rasendria Atala. Aku merupakan ketua dari komunitas Legal Dance Fakultas Hukum Universitas Madalan periode 2021-2022. Oke. Mbak, ini banyak sekali teman-teman yang dari kemarin sudah mendm ke kami yang ingin menanyakan sebenarnya Legal Dance itu komunitas yang seperti apa Mbak? Jadi Legal Dance sendiri itu adalah suatu wadah pengembangan kreativitas dan inovatif bagi mahasiswa hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dalam bidang seni tari. Jadi anak-anak mahasiswa hukum yang ingin menyalurkan bakat dan minatnya di bidang seni tari itu bisa disalurkan di Legal Dance tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman juga tentunya. Oke. Nah, untuk nama Legal Dance sendiri itu apakah memiliki filosofi atau pengertian tersendiri, Mbak? Jadi Legal Dance itu pronounsnya sebenarnya Legal Dance, itu berasal dari bahasa Belanda. Oke. Itu artinya tarian hukum. Jadi arti Legal Dance itu tarian hukum, di mana memang kita memakai nama Legal Dance itu sesuai dengan hukum dari negara kita, yaitu berasal dari waris dari negara Belanda. Oke. Nah, untuk teman-teman Legal Dance sendiri nih, bisa dijelaskan sejarah pembentukannya tahun berapa? Ya. Jadi Legal Dance itu pertama kali dibentuk pada tanggal 9 Mei 2018, sebenarnya baru ya. 2018. Iya. Jadi ketika saya masuk jadi maba itu baru dibentuk Legal Dance-nya itu. Tetapi sebelumnya sudah jadi beberapa dari senior itu sudah sering mengikuti event tari, tetapi belum resmi nama Legal Dance ini. Kemudian diresmikan itu pada tanggal 9 Mei 2018. Oke, 2018. Nah, berarti Legal Dance ini terbilang masih baru gitu ya Mbak ya? Betul. Kira-kira dari teman-teman Legal Dance sendiri ini sudah mengikuti kompetisi apa aja sih Mbak? Kalau untuk kompetisi sendiri itu setahu saya di periodenya Mbak Bia, itu di periode 2019 sebelum pandemi itu beberapa kali mengikuti di provinsi. Di event-event provinsi seperti kemarin ada di UNY juga, ada di Universitas UMY juga, diselenggarakan oleh universitas tersebut ya. Kemudian di tingkat kabupaten itu waktu program kebudayaan. Oke. Seperti tadi yang Mbak Belva katakan bahwa Legal Dance ini merupakan komunitas di bidang seni, khususnya adalah seni tari nih Mbak. Kalau boleh tahu basic dari teman-teman Legal Dance ini, apakah basicnya adalah tarian tradisional, modern tradisional, apa justru condong ke modern Mbak? Jadi untuk anak-anak dari Legal Dance Legal Dance sendiri itu bermacam-macam ya basicnya. Contoh kalau saya sendiri itu sebenarnya basicnya itu modern dance. Oh, modern dance. Iya, modern dance. Tapi anak-anak yang lain juga banyak ada yang traditional dance. Jadi di Legal Dance ini tidak mengharuskan untuk bisa melakukan tari tradisional, tetapi setidaknya bisa menari, setidaknya memiliki minat, memiliki bakat dalam menari dan memiliki minat untuk menari seperti itu. Jadi gabungan. Oke. Tadi kan Mbak Belva mengatakan bahwa Legal Dance itu artinya merupakan tarian hukum gitu kan. Betul. Berarti apakah teman-teman dari Legal Dance ini memiliki karakteristik khas gitu, gerakan seperti apa gitu dari ciri khas dari teman-teman Legal Dance sendiri? Untuk ciri khasnya sendiri itu tidak ada ya. Maksudnya yang penting kita tetap
memiliki unsur petarian dari budaya Indonesia sendiri, walaupun digabungkan dengan beberapa tarian modern dari luar, akan tetapi tetap harus ada unsur kebudayaan, terutama kebudayaan Jawa itu sendiri. Oke. Nah, kira-kira nih Mbak, untuk teman-teman yang ingin bergabung mungkin ke Legal Dance, kira-kira apa sih persyaratannya? Apakah kita pada dasarnya harus bisa memiliki basic tari? Apakah berdasarkan IPK ataukah dari semester gitu, gimana Mbak? Untuk syaratnya sendiri itu yang penting memiliki bakat dan minat. Berarti minat di bidang tari gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih kita memiliki minat gini kan. Sebagian orang pasti di luar sana itu banyak memiliki minat, apalagi sekarang booming dengan K-pop dan segala macam. Orang itu melihat kayak, "Wih, aku minat di tari," tapi belum tentu memiliki basic. Itu bagaimana, Mbak? Itu nanti kita belajar sama-sama, karena pada saat kemarin open recruitment pas P2K itu banyak juga anak-anak yang, "Kak, saya tidak bisa menari, tapi saya mau ikut menari." Itu nggak apa-apa, ayo join aja, karena kita bakal latihan sama-sama nanti ke depannya begitu. Nah, selanjutnya Mbak, Legal Dance ini pernah nggak menghadapi kayak kesulitan, baik itu dari koreografinya, dari kostum atau make up, seperti yang kita tahu kalau kita kan kuliahnya di Universitas Islam gitu. Kira-kira dari teman-teman bagaimana? Itu sering banget terjadi kalau misalnya berhadapan dalam suatu event ya. Jadi menyatukan 9 sampai 10 orang dalam satu grup itu susah kan. Ada yang koreografinya mau seperti ini, ada juga make upnya mau seperti ini, tuntutan dari fakultas juga harus seperti ini, bajunya tidak boleh seperti ini, itu banyak sekali yang harus. Tetapi alhamdulillah ketika Hamin beberapa akan tampil itu pasti kita berembuk mana nih yang paling terbaik untuk menampilkan yang terbaik juga seperti itu. Jadi untuk kesulitannya sendiri mungkin internal ya. Di internalnya juga, tapi alhamdulillah so far nggak ada problem yang sampai pecah atau segala macam sih. Semua bisa diatasi seperti ini. Tapi untuk teman-teman yang ingin bergabung Legal Dance ini tidak hanya cewek kan? Cowok juga bisa kalau misalnya mau, karena menari itu kan untuk semua untuk semua gender, semua gender. Jadi cowok maupun cewek juga kalau mau bergabung, ayo. Tidak ada permasalahan. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, untuk sekarang jumlah dari komunitas Legal Dance itu ada berapa? Kalau sekarang termasuk saya yang 2018 yang sudah akan lulus itu totalnya 28 orang. Oh, banyak sekali ya. Itu cowok cewek sama banyaknya? Untuk sekarang kita masih cewek semua, mungkin cowoknya kemarin padahal pas P2K itu ada yang bertanya, "Kak, saya cowok boleh ikut gak? Tapi nanti saya katanya dikatain apa bla bla bla." Saya bilang tidak apa-apa, kalau kamu ingin menari bersama, ayo, tidak apa-apa, nanti kan diajar seperti itu. Oke. Nah, untuk teman-teman Legal Dance sendiri ketika menghadapi suatu event, suatu misalnya kompetisi, itu berapa lama sih waktu yang dipersiapkan untuk kayak menyusun koreografinya, latihannya? Jadi itu tergantung. Biasanya kalau kita sudah mulai event itu dari jauh hari, itu pasti kita siapkan dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu sudah semua rampung, dari mulai latihan koreografi, gerakan, terus juga kostum, makeup, itu semua sudah dipikirkan dalam waktu 1 bulan. Tetapi juga kadang ada event yang 2 minggu atau 1 minggu kemudian itu kita juga harus siap gitu loh untuk semua koreografi. Jadi anak-anak Legal Dance itu walaupun cewek-cewek semua dan rempong, ribet, itu kalau misalnya sudah dikejar oleh deadline atau waktu itu memang mereka alhamdulillah profesional. Alhamdulillah. Di samping itu Mbak, teman-teman Legal Dance ini kan yang ingin bergabung itu tidak harus memiliki basic tari gitu. Mbak sebagai yang sudah senior, ketika teman-teman yang ingin bergabung itu pernah nggak mengalami kesulitan gitu? Karena kan yang biasa nggak bisa basic tari itu rata-rata badannya kaku-kaku gitu kan, nggak selaras. Dengan ini gimana Mbak cara mengatasi, cara menanggulangi? Kalau dari aku sendiri itu dari pengalaman aku, kita latihan sama-sama. Itu kita benar-benar dibuat senyaman mungkin. Jadi tidak ada kesalahan dalam latihan. Diulang-ulang terus latihannya sampai benar-benar kita merasa kayak badan aku udah bisa nih, aku udah luwes kayak gitu. Jadi kalau untuk
pelatih atau coach sendiri itu biasa kita pakai ketika ada event atau ada tarian yang menurut kita nggak bisa, kita belum tahu ini tariannya seperti apa ya, atau ini mix tariannya ini sampai bisa menjadi yang diinginkan oleh event ini seperti apa ya, kayak gitu. Jadi kita kadang menyewa coach atau pelatih seperti itu. Menyewa coach. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira untuk bergabung di teman-teman Legal Dance itu untuk angkatan atas bisa nggak, Mbak? Kalau untuk angkatan atas saya rasa sudah tidak bisa ya, karena sudah banyak sudah banyak apa lagi namanya kesibukan dan juga harus lulus, dituntut lulus itu kan banyak banget dari universitas, jadi rasa mungkin tidak bisa. Tapi kalau mau ikut-ikut latihan mungkin saya angkatan-angkatan atas boleh kalau udah mulai mau healing. Oke, mungkin Mas Riki setelah ini berminat untuk bergabung. Mungkin Mas Riki ya. Iya, benar. Oke, untuk apa sih Mbak asiknya bergabung bersama komunitas Legal Dance ini? Oke. Jadi di Legal Dance ini sendiri kan yang seperti saya bilang tadi itu untuk wadah kreativitas dan inovatif, dan juga untuk sebagai ibarat kita sudah kuliah, kita sudah berpikir di kampus. Nah, Legal Dance ini untuk kamu menyalurkan minat bakat kamu. Seperti itu. Jadi di Legal Dance itu sama sekali santai, tidak ada yang namanya kamu harus begini, kamu harus begitu. Benar-benar apa yang kamu suka, seperti itu. Oke. Nah, untuk komunitas Legal Dance sendiri ini, apa sih perbedaannya dengan komunitas-komunitas lain yang ada di FH Fakultas? Oke. Jadi kalau perbedaannya sendiri yang paling mencolok itu ialah kalau misalnya Legal Dance itu benar-benar seperti ekskul ya. Kalau di itu, kalau di seperti ekstrakurikuler kalau di sekolah ya. Jadi dia lebih cenderung ke main sebenarnya. Iya kan? Kalau misalnya komunitas yang lain itu kan seperti kayak yang kita ketahui sibuk tetap balik lagi ke membedah kasus ataupun sidang segala macam. Pokoknya masih berhubungan sama hukum. Nah, kalau di Legal Dance sendiri itu kan kita menari ya. Istilahnya kita refreshing seperti itu. Itu perbedaannya. Sama kayak juga di sepakat futsal kayak gitu. Itu betul-betul minat gitu. Hobi. Untuk ini kan Mbak Belva ini merupakan ketua dari Legal Dance. Kalau boleh tahu nih Mbak, program kerjanya apa sih selama seperiode ini? Seperiode ini, jadi begini ya, saya cukup sedih juga sih di periode saya ini. Event sangat sedikit ya, walaupun kita sudah kemana ada 3 event, tetapi dibandingkan periode ketua sebelumnya itu banyak banget event, itu dikarenakan balik lagi pandemi. Jadi karena Legal Dance ini membutuhkan ruang untuk menari secara langsung seperti itu, jadi kita event yang di periode saya ini sangat sedikit seperti itu kan. Nah, untuk program kerja di periode saya ini, yang pertama kemarin saya membuat program kerja di mana setiap kita Zoom itu harus diupload ke Instagram Legal Dance. Setiap kita rapat itu harus diupload ke setiap setiap anggota harus mengupload. Lalu setiap anggota juga itu harus setidaknya di rapat itu menyumbangkan setidaknya 1 tarian. Jadi sehingga walaupun kita tidak bertemu secara face to face, tidak bertemu secara offline, sehingga kita tetap bisa menari gitu. Kita tetap bisa mengingat beberapa tarian yang sudah pernah kita diajarkan sebelumnya oleh senior, oleh pelatih, oleh orang-orang yang berkontribusi langsung di Legal Dance seperti itu. Nah, kemarin ini ada salah satu DM masuk ke kita pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan sifatnya pribadi. Ini kemarin ada yang menanyakan nih Mbak ketuanya ini udah punya pacar? Itu boleh di-spill nggak siapa yang nanya ya kira-kira? Nanti bisa kita spill. Nanti kita di-spill ya.
Ini aku belum punya. Oke, masih banyak kesempatan terutama untuk Mas Riki. Untuk teman-teman sekalian yang ingin berminat langsung bisa Belum punya dikepoin. pacar. Belum punya pacar. Belum punya. Masih banyak sekali kesempatan buat teman-teman yang mungkin ngepoin Mbak Belva ini. Mungkin Mbak IG-nya bisa disebutin? IG-nya, IG Iya. pribadi ya? Iya dong. Aduh, IG pribadinya Ratu Belva aja juga. Teman-teman Gak usah di follow, gak penting. teman-teman yang berminat nih, Mbak Belvanya ini masih single. Kalau udah single cantik lagi ya. Silahkan langsung DM ke Instagramnya Mbak Belva. Oke, Mbak Belva, ini kan masa kepemimpinannya udah mau habis ya? Iya, sudah mau habis. Ini kira-kira habisnya belum? Kalau tidak salah nanti Juli atau Agustus habisnya. Oke, sudah Agustus. Kira-kira apa sih harapan terbesarnya untuk teman-teman Legal Dance ke depan? Harapan aku buat komunitas legal dance yang pertama pastinya harus menorehkan prestasi. Menorehkan prestasi. Untuk fakultas hukum, untuk pribadi juga. Yang kedua, semua yang tergabung di legal dance harus bahagia dengan tarian. Oke. Ya, orang-orang yang masuk di legal dance itu harus bahagia karena harus masuk di legal dance itu karena mereka bahagia dengan menari. Gitu. Yang ketiga juga tentunya semoga di periode selanjutnya banyak banget event offline ya. Semoga banyak event offline yang bisa menyalurkan lagi bakat anak-anak legal dance seperti itu. Kira-kira kedepannya ada nggak legal dance ini memiliki keinginan untuk yang ikut ngover dance yang internasional? Iya. Pernah ikut? Kalau kemarin bukan saya ikut, tetapi teman saya ikut dengan senior ya, dengan senior itu ada di TikTok itu beberapa apa sih namanya tarian TikTok itu banyak banget dan menurut aku itu bagus karena tetap memakai baju adat Jawa tetapi mengkombinasi antara tarian Jawa dengan modern seperti itu. Kira-kira lomba nggak kebaca. Kira-kira untuk tahun ini ada nggak lomba lagi yang akan diikuti untuk tahun ini belum ada event yang kita ketahui untuk bisa diikuti karena sekarang itu masa transisi antara mau ke online dan offline. Mungkin event-event itu masih dipersiapkan. Tetapi kami ingin mengikuti salah satu lomba tarian offline. Kira-kira dari teman-teman legal dance sendiri ada nggak kepikiran untuk menjadi tuan rumah penyelenggara dari kompetisi tari gitu? Saya rasa itu mungkin keinginan banyak anak-anak legal dance ya, tetapi kembali lagi nanti mungkin dari fakultas hukumnya sendiri karena kita tetap menunggu keputusan dari fakultas hukum bagaimana. Seperti itu. Monggo Mbak bisa diminum iya. dari tadi kita berbicara. Baik, terima kasih. Ini nggak ada ini kan tebur-teburan. Nggak ada. Harusnya ada ya tebur-teburan. Mbak, tadi kan Mbak mengatakan bahwa teman-teman yang ingin bergabung dengan organisasi legal dance ini tadi tuh boleh, yang penting memiliki niatan untuk belajar tari. Betul. Nah, kira-kira teman-teman yang ingin bergabung dengan legal dance ini bisa nggak dia double organisasi, mengingat beberapa organisasi itu beberapa organisasi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan itu kan nggak boleh gitu Mbak. Jadi untuk di legal dance sendiri itu sebagaimana yang saya sampaikan ke waktu P2K itu legal dance itu boleh double organisasi asal tidak mengganggu struktur kepengurusan. Jadi yang terlibat dalam kepengurusan struktur yang masuk dalam struktur kepengurusan LD itu tidak boleh double organisasi, tetapi di lain itu boleh double organisasi asal tidak juga mengganggu aktivitas di organisasi lain tersebut seperti itu. Oke. Untuk teman-teman legal dance sendiri, ketika berarti opreknya itu hanya pada saat P2K. Sebenarnya kita kemarin 2-3 kali oprek ya
Dalam satu periode itu iya, 3 tiga kali oprek. Itu di bulan? Pertama itu waktu P2K, kemudian di bulan November mau Desember kemarin. Terus pas kemarin Februari juga. Tetapi yang pas di Februari ini cuman 2 sampai 3 orang yang daftar seingat saya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar, kira-kira harus bagaimana dulu? Apakah harus mendaftar via Google Form? Kemarin wawancara? ada kontak personnya itu, jadi kami menyebarkan kontak person, kemudian langsung mendaftar, kemudian membuat Wibon kemarin. Oke, Wibon. Mungkin teman-teman yang ingin mendaftar, Mbak, bisa menghubungi kemana kira-kira? Mungkin nanti follow di IG Legal Dance @legaldance_FHUAD. Legal Dance Itu follow di situ, nanti keterangannya apa sih namanya, kontak personnya ada di Instagram Legal Dance tersebut, atau langsung ke DM aja ke Instagram Legal Dance. Nanti dari kontak person yang langsung membalas. Itu teman-teman ketika telah mendaftar gitu kan, itu apa saja sih tahapan yang harus mereka lewati, kayak misalnya wawancara, apakah dites dulu tariannya atau bagaimana? Tidak ada sama sekali. Jadi di Legal Dance itu jika ingin mendaftar itu langsung mendaftar saja, kemudian nanti kita mengadakan pertemuan seluruh anggota Legal Dance seperti itu. Tidak ada wawancara segala macam. Seresmi itu. Sepertinya tidak kelihatan tulisannya. Seperti itu. Mungkin buat teman-teman sekalian yang ingin bertanya, mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar kami. Gimana Mas Riki, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, teman-teman online? Oke, ada pertanyaan nih Mbak dari teman-teman online. Untuk teman-teman Legal Dance sendiri itu gimana sih komunikasinya dengan alumni-alumni? Dengan alumni-alumni Legal Dance. Oke. Jadi komunikasi kami dengan alumni-alumni Legal Dance ataupun bisa dibilang senior-senior Legal Dance yang sudah tamat ya dari Universitas Hamadalan itu sangat baik, karena kita masih mempunyai grup besar di mana semua anggota Legal Dance dari periode pertama dibentuknya Legal Dance itu masih ada di grup tersebut. Jadi kakak-kakak yang sudah tamat tersebut itu sangat amat masih membantu. Kemudian serasa masih ada mereka di Fakultas Hukum. Oke, untuk teman-teman Legal Dance sendiri, kira-kira selama ini nih koreografinya itu tariannya apa saja? Jadi untuk jenis-jenis tarian yang sudah kita tarikan itu seluruh tarian Nusantara ya. Ada seperti tari piring, tari kecak Bali, terus juga ada tari saman, dan juga tari-tari modern lainnya, seperti itu. Berapa waktu sih Mbak dalam menyusun suatu koreografi tari gitu? Berapa waktu yang diperlukan untuk menyusunnya? Kalau untuk menyusun itu dalam sehari aja bisa ya, karena kita kan juga melihat beberapa contoh dari senior yang dulu koreonya. Terus untuk tariannya sendiri kan juga kita tidak boleh merubah tarian aslinya ya. Jadi beberapa kita lihat juga dari YouTube. Jadi kita mengikuti tarian aslinya, kita membuat koreografi sendiri tapi tidak menghilangkan bagaimana tarian asli tersebut. Seperti itu. Dari teman-teman Legal Dance sendiri selama ini apakah pernah menampilkan tarian yang pure modern? Tidak pernah, karena seperti yang saya bilang tadi, Legal Dance itu visi misinya adalah bagaimana agar kebudayaan Indonesia, tarian dari kebudayaan Indonesia itu tidak hilang. Jadi kami tidak pernah memakai pure tarian modern dari luar, itu tidak pernah. Kita tetap ada unsur kebudayaan, tari budaya Indonesia, tari asli Indonesia. Oke. Boleh, ini pertanyaan lagi dari teman-teman online sekalian, boleh nggak sih kita request pakaian untuk tari gitu Mbak? Maksudnya di request dalam sekarang? Di request? Oh, maksudnya ketika kita mungkin teman-teman ingin mengundang Legal Dance, terus kita request. Oh, boleh. Jadi nanti
tergantung event, semuanya tergantung event. Jadi dari panitia nanti, Kak ini mau undang legal dance, ini tariannya ini, pakainya seperti ini, terus makeupnya seperti ini, itu semua request dari event. Tetapi kembali lagi kita bakal diskusikan lagi kepada pembina legal dance dan tentunya fakultas hukum. Untuk teman-teman legal dance sendiri ini pernah tampil di mana aja nih? Kalau untuk legal dance sendiri itu yang setahu saya itu selama saya menjabat dari periode dan selama saya masuk itu pernah tampil di berbagai kampus seperti yang saya bilang tadi, seperti UNY, UMY, kemudian di dalam kampus sendiri beberapa event juga sudah kita, setiap event seperti Milad FH, Milad Milad terakhir yang universitas kemarin Amazing Orange. Amazing Orange. Ya, itu saya. Menit apa detik itu? Untuk harapan kedepannya buat teman-teman untuk calon pengurus dari legal dance berikutnya ini apa, Mbak? Harapan, kalau untuk harapan legal dance tadi sudah saya sebutkan ya, tentunya pasti intinya itu menjadi lebih baik. Tetapi untuk kepengurusan legal dance selanjutnya itu saya harap lebih bertanggung jawab juga. Yang pertama lebih bertanggung jawab, lebih mengurus legal dance juga, terus juga lebih bisa berkomunikasi dengan baik antara organisasi legal dance dengan organisasi lainnya, juga lebih antara anggota dan alumni tetap terjaga hubungan silaturahminya. Oke, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih banget kepada Mbak Belva yang udah berkenan hadir untuk berbincang-bincang kepada kita. Terima kasih juga kepada Total Media dan My Studio Corp yang telah mensupport OTT untuk menjadi lebih baik. Dan sukses selalu buat Mbak Belva, sukses selalu buat legal dance. Amin, ya Allah. Satu kata buat legal dance, Mbak. Satu kata buat legal dance, satu kalimat kayaknya. Ya boleh. Legal dance, don't stop dancing. Oke, legal dance, don't stop dance. Oke, itulah tadi. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan yang terpenting adalah jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube kita di Lab Law UAD, dan jangan lupa follow akun IG Instagram kita di Lab Law UAD. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay tune guys. Saya mewakili kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTT. Salam OTT. Aku mau lihat itu di save kalau itu. Aku mau lihat komen-komen di save nggak? Di save aja mas. Aku mau lihat live. Ya. Aku mau lihat komen-komennya. Masa? Bisa di-share ya? Bisa. Jangan di-discard pas sudah selesai. Gimana? Mas Oli. Asik atau gimana? Asik.